Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa studi hadis, kali ini akan saya terangkan mengenai materi kedua di dalam RPS. Diterangkan kita kali ini akan membahas mengenai sejarah pengumpulan, pembinaan, penghimpunan, pembukuan hadis ya. Jadi kita membahas sejarah di sini. Karena membahas sejarah memang di sini nanti kita tidak akan ke teknis, ke redaksi hadis manapun, tapi kita lebih cenderung kepada sejarah tentang hadis itu bagaimana mulai sejak awalnya pada masa Rasul sampai pada masa terakhir, bahkan pada masa saat ini. Yang pertama adalah mengenai pendahuluannya, kenapa hadis itu perlu untuk dihimpun. Mengapa hadis itu perlu dihimpun? Yang pertama, ini berkaitan dengan hadis adalah sumber ajaran Islam sebagaimana yang kita ketahui kemarin. Hadis adalah sumber ajaran yang kedua setelah Al-Quran. Karena dia adalah sumber kedua, lalu tentu saja perlu ada yang namanya himpunannya, perlu ada rujukan utamanya, karena tanpa ada rujukan utama nanti kita nggak akan pernah tahu mana sumber ajaran yang memang itu adalah hadis, mana yang bukan, mana yang sahih, mana yang tidak, mana yang bisa dijadikan rujukan, mana yang tidak, itu kita nggak akan tahu. Yang kedua, tentang Al-Quran itu membutuhkan hadis sebagai bayan atau penjelas bagaimana fungsinya. Kita kemarin sudah mempelajari mengenai fungsi hadis, mengenai bayan at-tasyri', bayan at-tafsir, bayan apa kemarin ya? Ada 4 ya, ada fungsi hadis sebagai penjelas, ada fungsi hadis sebagai tafsir, ada fungsi hadis sebagai pensyariatan dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi itu nanti karena memang hadis itu berfungsi untuk menafsirkan, memperjelas dari Al-Quran itu sendiri yang bersifat mujmal, yang butuh diperinci, butuh dijelaskan kembali. Bahkan ada hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, walaupun disinggung tapi tidak dijelaskan langsung di dalam Al-Quran, maka tentu saja hadis itu perlu untuk dikaji. Karena hadis, tanpa adanya hadis, Al-Quran tidak mampu dipahami. Kalau kita menggunakan bahasa yang lebih pragmatis, praktis ya, Al-Quran itu adalah bahasanya Allah. Karena Al-Quran bahasanya Allah, itu untuk memahami Al-Quran itu kita membutuhkan hadis. Tetapi karena hadis itu bahasanya Rasulullah yang bahasanya juga terlalu tinggi untuk umat manusia, maka kita membutuhkan ulama, maka muncullah kitab-kitab hadis. Nah nanti kalau misalnya kita berbicara ulama, mengapa kita kok masih ulama itu sendiri pun bahasanya masih terlalu tinggi untuk umat manusia? Maka perlu adanya para kiai, para guru untuk mengajarkan hadis. Jadi ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya dalam mempelajari sumber ajaran agama, mulai dari Al-Quran, hadis, kitab-kitab dan lain sebagainya. Yang pertama mengenai periodisasinya. Periodisasi hadis itu kita bisa kumpulkan menjadi 2. Yang pertama adalah prakodifikasi dan ketika masa kodifikasi. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi itu adalah pembukuan. Jadi ini untuk masa yang pertama adalah masa sebelum adanya pembukuan hadis. Artinya mungkin hadis sudah ditulis, hadis sudah ada, sudah sebagaimana tulisan-tulisan yang kita kenal, walaupun tulisannya jelas berbeda ya. Al-Quran aja berbeda, belum ada titiknya, belum ada harokatnya kan gitu. Tetapi setidaknya hadis tersebut belum dikodifikasi, belum dipetakan dalam sebuah buku melalui tema-tema sebagaimana kita kenal saat ini. Yang selanjutnya adalah masa kodifikasi, yaitu masa ketika sudah ada pembukuan, ada masa pembukuannya. Masa yang pertama, masa kodifikasi, terbagi menjadi 3 besar. Yang pertama adalah masa penerimaan wahyu. Masa penerimaan wahyu artinya masa Rasulullah, karena ada Rasulullah jelas ada wahyu kan gitu. Jadi masa penerimaan wahyu adalah masa Rasulullah pada 13 sebelum Hijriah dan juga ada sampai di 11 Hijriah. Artinya periode Makkiyah dan periode Madaniyah di dalam penyebaran agama Islam oleh Rasul. 13 sebelum Hijriah artinya ketika di Mekah, 11 Hijriah artinya ketika sudah di Madinah. Lalu yang selanjutnya adalah masa Khulafaur Rasyidin yang dikenal juga sebagai masa pembatasan riwayat ya, masa pembatasan riwayat oleh Khulafaur Rasyidin. Lalu masa pencarian hadis yang dilakukan oleh sahabat-sahabat junior, sahabat-sahabat kecil dan juga para tabi'in. Jadi sampai pas masa tabi'in pun sebetulnya
belum ada periwayatan hadis, tapi nanti pada perkembangan waktu masa tabi'in juga sudah membukukan hadis. Pada masa kapan? Pada masa 100 sampai ke 200 ya, 101 sampai ke 200, artinya abad kedua. Abad kedua itu sudah mulai dilakukan pembukuan hadis. Abad ketiga itu sudah mulai ada penyaringan dan juga seleksi. Abad ketiga. Lalu pada abad keempat sampai abad ketujuh ya, abad keempat mulai dari 301 sampai 656 itu dilakukan yang namanya penyusunan kitab-kitab koleksi. Kitab-kitab koleksi. Lalu yang selanjutnya setelah setelah tahun 656 itu dilakukan pembuatan kitab-kitab syarah, takhrij, kitab hukum, pembuatan secara tematis dan lain sebagainya. Artinya pembuatan kitab syarah, kita bisa katakan demikian. Jadi masa pembukuan, masa penyaringan atau penyeleksian, lalu yang ketiga ada masa penyusunan kitab-kitab hadis, koleksinya saja ya. Jadi kitab-kitab koleksi itu bukan kitab yang kita kenal saat ini, tapi kitab yang hanya berisi kumpulan hadis. Koleksi itu kan ini kumpulan dan belum dijelaskan. Baru selanjutnya muncul kitab-kitab syarah sebagaimana yang sering kita pelajari di pesantren saat ini. Yang selanjutnya adalah mengenai hadis pada masa Rasulullah. Artinya ini adalah masa penerimaan wahyu. Jadi saat penerimaan wahyu pun sudah ada hadis. Bahkan saat wahyu yang pertama Iqra pun sudah ada hadis. Kita kenal bersama ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah di mana Rasulullah itu sering bertahanus, sering menyepi di Gua Hira. Lalu diceritakan pula hadis riwayat Aisyah yang menceritakan mengenai Siti Khadijah kan gitu, yang memberikan bekal kepada Rasulullah, yang saat itu juga muncullah riwayat hadis mengenai Iqra ya. Riwayat hadis yang menerangkan mengenai Rasul menerima ayat yang pertama tentang Iqra sampai ayat kelima Al-Alaq kan gitu. Itu masa ketika awal-awal penerimaan wahyu pun itu hadis itu sudah ada. Tetapi saat itu pun belum ada pembukuan, belum ada penulisan bahkan ya. Jadi belum ada pembukuan sama sekali, tetapi hanya dalam ranah hafalan saja. Di masa ini Rasulullah itu sebagai sumber rujukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup. Tentu saja karena sumbernya masih hidup, tidak ada kekhawatiran dari para sahabat untuk melakukan pembukuan karena sumbernya masih ada. Kalau sumbernya masih ada, ngapain ditulis? Wong kalau bingung apa-apa itu kan tinggal tanya. Rasulullah itu Al-Quran berjalan, mudahnya seperti itu. Al-Quran berjalan, hadis berjalan, sumber rujukan yang berjalan. Tidak perlu ada yang namanya buku hadis dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah penerimaan hadis itu antar sahabat. Jadi hadis itu dilakukan masa itu lewat hafalan memang. Dan lewat hafalan ini tidak selalu melulu dari sahabat oleh Rasul. Itu tidak selalu seperti itu. Jadi antar sahabat pun bisa melakukan periwayatan. Misalnya sahabat Umar bertanya kepada misalnya sahabat Abdullah bin Umar misalnya. Abdullah bin Umar itu menerima dari sahabat Umar. Atau misalnya sahabat Abu Hurairah menerima dari sahabat Umar atau sahabat Utsman. Jadi antar sahabat itu saling bertanya, kamu dapat apa dari Rasul? Kamu tadi ketika bersama Rasul kamu mendapatkan riwayat apa? Mendapatkan kalimat-kalimat apa saja yang dikatakan Rasul, apa yang dilakukan Rasul, dan seterusnya. Jadi antar sahabat seperti itu. Yang selanjutnya adalah hadis itu dihimpun melalui hafalannya, seperti yang saya katakan tadi di masa Rasulullah, atau kita katakan di masa zaman Arab saat itu memang yang namanya kepintaran, kepandaian itu tidak dihitung dari tulisan sebagaimana yang kita kenal di zaman ini ya lewat tulisan. Tapi di zaman itu hafalan adalah yang utama, dan memang diakui di zaman itu hafalan para sahabat itu sangat luar biasa. Menghafal itu tidak hanya 6.000 ribuan, tapi kita bisa berpikir sampai puluhan ribu sampai ratusan ribu hadis itu mampu dihafalkan. Padahal ayat Al-Quran itu hanya sekitar 6 ribuan saja kan gitu. Artinya menghafal hadis dan menghafal Al-Quran itu levelnya sangat berbeda. Bahkan kalau kita ketahui bersama, Al-Quran adalah lafadz yang paling mudah untuk dibaca kan gitu.
paling mudah dibaca, paling mudah dihafalkan. Tapi kan hadis itu kan berbeda. Itu bukan lafaz dari Allah, tapi lafaz dari Rasulullah, walaupun intinya itu juga wahyu Allah kan gitu. Intinya artinya makna atau yang berasal dari Rasul itu juga berdasarkan wahyu kan gitu. Artinya apa yang dilakukan Rasul itu berdasar dari apa yang memang diwahyukan oleh Allah. Tapi walaupun demikian, menghafal hadis tidak semudah menghafalkan Al-Quran. Tetapi walaupun demikian, di zaman itu para sahabat menghafalkan ratusan ribu hadis itu mudah sekali. Dan itu juga menjadi tolak ukur kepandaian di zaman itu. Yang selanjutnya adalah penulisan hadis itu hanya dilaksanakan oleh sebagian kecil saja, dan itu pun melalui persetujuan Nabi. Kenapa kok harus melalui persetujuan Nabi? Karena memang Nabi khawatir saat itu terjadi percampuran antara redaksi tulisan hadis dengan redaksi tulisan Al-Quran. Jadi kalau secara umum saat itu sebetulnya ada pelarangan mengenai penulisan hadis. Tapi larangan ini tidak bersifat mutlak, sehingga nanti memang ada banyak sekali penafsiran. Boleh nggak di saat itu ada penulisan hadis kan gitu. Tapi yang jelas larangan ini sebetulnya lebih cenderung kepada budaya pada saat itu yang memang tidak pada penulisan. Yang kedua kalinya ya tadi ada kekhawatiran tercampurnya antara Al-Quran dengan hadis. Karena apa? Karena jangankan hadis, Al-Quran aja saat itu belum dibukukan kan gitu pada masa Rasulullah. Apalagi kok mau menuliskan sesuatu yang di luar Al-Quran. Lagi pula sumber rujukan utamanya itu Rasul itu sendiri itu masih hidup pada saat itu. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah hadis pada masa sahabat. Hadis pada masa sahabat, atau kita bisa katakan ini tadi pada masa kodifikasinya, ini adalah masa pembatasan riwayat ya. Jadi setelah Rasulullah wafat itu perlu ada pembatasan riwayat pada masa para sahabat. Dalam hal ini adalah masa sahabat Khulafaur Rasyidin ya, yang lebih ditekankan pada utamanya. Masa sahabat Khulafaur Rasyidin. Di masa ini itu memang ada pembatasan riwayat. Pembatasan riwayat itu yang dimaksud bagaimana? Kita jelaskan yang pertama. Hadis itu diriwayatkan dengan hati-hati sekali. Jadi ada pembatasan secara sangat hati-hati dengan lafaz aslinya ya. Jadi kehatian-hatian itu sampai pada hadis harus diriwayatkan secara langsung dengan redaksi aslinya, matan aslinya. Tidak boleh dengan bahasa sendiri. Itu pembatasan untuk kehati-hatian yang pertama. Yang selanjutnya adalah boleh menggunakan maknanya saja, tetapi harus dengan makna yang tentu saja matannya masih sejalan. Artinya makanya nanti dalam ilmu hadis itu ada yang namanya matannya itu berbeda-beda walaupun dari sumber yang sama. Tetapi di sini sebetulnya kita harus tahu, walaupun ini diriwayatkan hanya dengan maknanya saja, tetapi pada intinya nanti ketika sampai kepada matan dan redaksi itu tidak menimbulkan kesimpulan hukum yang berbeda atau kesimpulan makna yang berbeda, itu tidak. Jadi tidak sebagaimana yang kita kenal saat ini ya. Kalau orang menulis makalah ya, menulis makalah dengan parafrase, dengan tulisan bahasa sendiri, itu nanti akan menimbulkan makna yang berbeda. Tapi di zaman ini itu tidak. Sahabat itu meriwayatkan hadis dengan maknanya saja. Artinya walaupun hanya dengan maknanya saja, itu nanti ketika sudah menjadi matan redaksi, itu nanti redaksinya itu menimbulkan kesimpulan yang sama, yang relatif sama pada zaman itu. Yang selanjutnya adalah pada masa Abu Bakar dan Umar itu Al-Quran menjadi fokus utama untuk ditulis. Jadi di zaman Abu Bakar, atas usulan Umar bin Khattab, atas banyaknya para khufat ya, para khufat atau hamilul Quran, orang yang hafal Quran yang gugur di dalam medan peperangan, yang wafat, maka Umar bin Khattab memberikan usulan pada Khalifah Abu Bakar untuk melakukan pembukuan pembukuan Al-Quran, penulisan kembali Al-Quran untuk dibukukan pada zaman itu. Jadi usulannya sudah dimulai pada saat itu. Jadi memang saat itu para sahabat Khulafaur Rasyidin itu memang fokusnya adalah kekhawatiran nanti Al-Quran akan hilang. Jadi fokusnya bukan pada hadis. Jadi fokus utamanya adalah pada bagaimana agar Al-Quran itu tidak hilang. Jadi fokusnya ada pada penulisan Al-Quran itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah pada masa Ali bin Abi Thalib ya. Pada masa Ali bin Abi Thalib itu disyaratkan adanya sumpah. Sedangkan pada masa Utsman bin Affan,
Kalau pada oh iya, jadi kalau pada masa Ali bin Abi Thalib itu diwajibkan adanya sumpah. Syarat kalau seseorang ingin meriwayatkan hadis itu harus ada sumpah. Kalau di zaman Umar bin Khattab itu disyaratkan adanya saksi. Jadi adanya syarat-syarat seperti ini menunjukkan yang namanya hadis itu memang diriwayatkan dengan sangat hati-hati. Karena memang saat itu memang apa ya, kita bisa katakan di zaman itu eh, ada kekhawatiran tentang bagaimana agar Al-Quran tetap terjaga, lalu bagaimana agar hadis tetap bisa diriwayatkan tetapi dengan batasan-batasan yang hati-hati. Yang selanjutnya adalah pada masa Utsman bin Affan itu mulai dilaksanakan perlawatan keluar daerah ya, perlawatan keluar daerah untuk mengumpulkan hadis. Dan yang perlu dijadikan catatan, di masa Khulafaur Rasyidin itu belum ada pembukuan. Di masa sahabat Khulafaur Rasyidin itu belum ada pembukuan hadis, yang ada hanyalah penulisannya. Penulisan itu sudah dimulai di zaman ini, tetapi dengan riwayat-riwayat yang tentu saja terbatas. Ada pembatasan riwayat. Yang selanjutnya adalah pada masa sahabat kecil di sini maksudnya junior, artinya dia adalah sahabat yang kecil ketika masa Rasul. Jadi di masa Rasulullah itu ada sahabat-sahabat yang memang kecil di sini artinya dia itu pada saat Rasulullah masih hidup itu dia dalam masa-masa yang sebetulnya kita katakan mungkin belum balik sehingga apa yang diucapkannya pada masa Rasulullah itu belum bisa dijadikan hukum. Tetapi di masa setelah masa Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat ini sudah menjadi sahabat yang besar kan gitu, sudah menjadi sahabat yang balik, sudah berakal, sudah mukalaf kan gitu, sehingga di masa ini itu terjadi era baru mengenai hadis, dan ini pula dikumpulkan dengan masa tabi'in ya. Apa yang terjadi di masa ini? Di masa ini hadis itu mulai tersebar luas sebagaimana perkembangan dan juga penaklukan wilayah Islam ya. Jadi karena seiring dengan perkembangan wilayah Islam, hadis juga tersebar luas ke berbagai daerah. Lalu yang selanjutnya, hadis pada masa ini, pada masa sahabat kecil dan juga masa tabi'in itu muncul tokoh-tokoh yang dikenal sebagai bendahara hadis. Bendahara artinya dia sebagai perbendaharaan, sebagai tempat untuk merujuk hadis di masa tabi'in dan sahabat kecil ini. Yang pertama ada Abu Hurairah, ada Siti Aisyah, ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, lalu ada Jabir, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr bin As. Jadi memang sahabat-sahabat dengan nama Abdullah ini banyak yang memang hidup di mereka itu sahabat sebetulnya ya, ini tuh sahabat, tetapi sahabat yang masih berumur muda pada masa Rasulullah masih hidup. Siti Aisyah masih muda, lalu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, itu semuanya masih muda sekali. Walaupun dari semuanya itu ada yang paling senior yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah ini Abdullah bin Mas'ud adalah yang paling tua atau yang paling senior kan gitu. Lalu pada masa ini pula itu terjadi yang namanya kota-kota yang menjadi pusat dari hadis pada masa tabi'in tersebut. Jadi pada masa sahabat kecil dan juga tabi'in itu ada kota-kota yang menjadi kota tempat pembelajaran hadis. Ada kota Mekah, jelas, Madinah, Kufah, Basrah, Syria, Mesir ya. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai masa pemerintahannya. Jadi ada satu fenomena yang dikenal sebagai hadis maudhu, hadis palsu. Munculnya hadis palsu pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada saat akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, kita tahu ada perpecahan pemerintahan, perpecahan kekhalifahan, perpecahan perebutan kekuasaan oleh umat Islam sendiri. Yang terjadi kita kenal ada pendukung Ali yang dikenal sebagai Syiah Ali, lalu ada Khawarij yang dia itu keluar dari umat Islam, kita katakan demikian, lalu ada
kaum jumhur ulama atau kaum ahlu sunnah wal jamaah. Ada Syiah, ahlu sunnah wal jamaah. Syiah itu yang fanatik terhadap Ali, ahlu sunnah wal jamaah itu tidak fanatik terhadap Ali, artinya mereka juga mendukung Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga yang lainnya. Kalau Syiah itu lebih cenderung hanya fokus kepada Ali bin Abi Thalib dan para dzurriyyahnya. Nah, di sini pula ada yang namanya nanti golongan Khawarij. Khawarij itu dia yang menentang Syiah dan juga jumhur ulama. Mereka tidak mengakui secara implisit ya, bukan eksplisit. Karena mereka itu lebih cenderung Khawarij ini mereka itu tidak mengadili atau tidak fokus kepada Islam, tapi justru fokus kepada mengadili ulama-ulama Islam. Mengadili, menyalahkan orang Islam. Jadi mengadili orang-orang di dalam Islam itu sendiri. Itu golongan Khawarij. Yang sepertinya itu di zaman ini banyak sekali ya. Di zaman ini banyak sekali orang itu yang fokusnya itu malah justru itu memecah belah Islam sendiri, mengadili ulama Islam, mengadili para kiai dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah masa pembukuan hadis. Ini masa setelahnya ya, berarti ini dimulai masa kodifikasi yang dimulai pada masa pembukuan, di mana masa ini dimulai pada abad kedua ya. Pada abad kedua itu mulainya banyak tabi'in yang memiliki banyak himpunan hadis. Jadi dimotivasi atas banyaknya tabi'in yang punya banyak himpunan hadis, banyaknya sahabat yang wafat, banyaknya pemalsuan hadis. Lalu pada tahun 100 Hijriah ya, Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan penulisan hadis kepada para gubernur dengan menggunakan dana Baitul Mal. Lalu beberapa penulis hadis itu seperti Imam Malik, ada Imam Syafi'i, nanti ada Imam Ishaq dan lain sebagainya, itu melakukan yang namanya pengumpulan atau membuat suatu kitab yang berisi koleksi-koleksi hadis pada masa pembukuan ini. Jadi hadis itu mulai dibukukan pada masa ini. Pada abad pembukuan hadis itu terjadi pada abad kodifikasi yang pertama, pada masa kodifikasi yang pertama, yaitu pada abad kedua Hijriah. Jadi mulai dari 101 ya, pada sekitar tahun 101 Hijriah sampai tahun ke-200 ya, artinya abad kedua, itu sudah dilakukan pembukuan hadis oleh para tabi'in. Para tabi'in yang mereka didasari atas ternyata mereka banyak yang mempunyai koleksi hadis. Lalu di zaman itu pula ada ulama-ulama yang memang ditugaskan oleh gubernur, oleh penguasa untuk menulis hadis. Salah satunya yang kita kenal sebagai kitab Al-Muwatta', lalu ada kitab Al-Mukhtalif Al-Hadis, ada kitab ada Mukhtalif Al-Hadis, ada Al-Musnad, ada Al-Muwatta' ya. Al-Muwatta' yang dikarang Imam Malik, Al-Musnad yang dikarang Imam Syafi'i, dan juga Al-Mukhtalif Al-Hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i pula. Tetapi saat itu belum ada pemisahan antara hadis yang marfu', mauquf dan juga maqtu'. Mauquf artinya dia hadis yang langsung dari Nabi, yang redaksi riwayatnya sampai Nabi, artinya ada sanadnya, ada urutan-urutannya yang memang bisa disandarkan kepada Rasulullah. Ada hadis mauquf yang berhenti hanya sampai pada para sahabat, lalu ada hadis maqtu' yang berhenti pada tabi'in saja, yang kita kenal sebagai fatwa sahabat dan juga fatwa tabi'in. Itu hadis mauquf dan juga hadis maqtu'. Lalu ada masa penyeleksian hadis. Masa penyeleksian ini terjadi pada abad ketiga, artinya dimulai pada tahun ke-201 Hijriah. Di sini mulai banyak pemalsuan hadis ya. Pemalsuan hadis itu semakin meluas. Jadi pemalsuan hadis itu sebetulnya sudah dimulai pada masa awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi pada masa awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pada masa Khulafaur Rasyidin ini sudah mulai banyak hadis palsu seiring dengan perpecahan yang terjadi di umat Islam, yang tadi ada golongan Khawarij, Syiah dan juga Ahlus Sunnah tadi. Karena banyaknya perpecahan itu, banyak sekali orang yang menggunakan redaksinya sendiri dan
dan dipalsukan, disandarkan kepada Rasul. Untuk apa? Untuk kepentingan kelompoknya. Jadi misalnya kan kita tahu yang namanya politik golongan, itu kan mereka selalu mencari argumen untuk membenarkan kepentingan golongannya ya, karena pengen mencari argumen yang paling kuat adalah ketika argumen tersebut disandarkan kepada Rasul gitu. Maka dari itu muncullah yang namanya hadis palsu, di mana hadis palsu ini adalah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang-orang tertentu, di mana kalimat tersebut hanya digunakan untuk melindungi kelompoknya, atau memberikan argumen untuk membenarkan apa yang dilakukan kelompoknya. Karena memang saat itu terjadi perpecahan kan gitu. Dan di abad ketiga ini penyebaran hadis palsu itu semakin meluas. Karena sudah sulit untuk untuk meruntut kembali ini gimana ini. Mana yang benar-benar dari Rasul, mana yang tidak. Jangankan di zaman itu, apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang itu memang sudah bahkan untuk menelusuri hadis palsu dan tidak, ya alhamdulillahnya banyak ulama yang sudah merumuskan ini termasuk hadis palsu, ini bukan kan gitu. Tapi ternyata sampai pada zaman ini pun banyak sekali masih yang namanya studi hadis, studi mengenai ini tuh hadis palsu atau bukan, itu masih terjadi sampai saat ini. Artinya memang hadis itu kita harus akui di zaman itu memang terjadi kita bisa katakan terjadi silang antara mana yang palsu dan bukan. Sehingga pada saat itu juga banyak sekali inisiatif ya. Yang pertama dipelopori Imam Malik itu muncullah yang namanya klasifikasi perawi yang dikenal sebagai jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil ini adalah ilmu di mana dipelopori oleh Imam Malik ya, pendiri mazhab Malikiyah. Jarh wa ta'dil itu adalah untuk memberikan klasifikasi perawi mana yang bisa dianut gitu. Perawi mana yang bisa dianut. Jadi yang kita kenal saat ini ya banyak sekali perawi. Tapi kan kalau kita lihat di buku-buku hadis, itu kalau kita lihat perawi, rata-rata perawinya itu urutannya itu aja kan gitu. Jadi urutannya mulai dari tabiin sampai ke sahabat, itu urutannya itu biasanya itu hampir sejalur. Artinya orang-orangnya itu saja gitu. Nah, itu artinya apa? Memang karena itu sudah melalui jarh wa ta'dil, sudah melalui penyeleksian perawi. Jadi kalau tidak melalui perawi ini itu tidak diterima. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi kriteria klasifikasi sebagaimana yang ada pada klasifikasi jarh wa ta'dil. Nah, itu jarh wa ta'dil itu seperti apa? Nah, nanti dibahas pada perkuliahan selanjutnya mengenai klasifikasi dari si perawi itu bisa meriwayatkan hadis ketika mereka memenuhi kriteria apa. Mulai dari kecerdasannya, kedobitannya, perilakunya. Bahkan kalau Imam Bukhari dulu waktu melakukan pengumpulan hadis, ketika dia mendapatkan suatu kabar ada seorang yang mempunyai hadis. Lalu ternyata si orang yang ditemui oleh Imam Bukhari ini ternyata dia buang ludah menghadap arah kiblat. Ketika Imam Bukhari melihat hal demikian, Imam Bukhari langsung tidak lagi mau menerima hadis tersebut. Artinya dia lagi tidak mempercayai orang tersebut. Itu saking khawatirnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang ternyata itu bukan dari Rasul, saking khawatirnya menerima hadis dari orang yang tidak qualified kan gitu, yang tidak terkualifikasi. Yang selanjutnya adalah dipelopori oleh Imam Bukhari dilakukan yang namanya perlawatan hadis untuk pengumpulan hadis dari berbagai daerah dengan kualitas yang sahih. Jadi Imam Bukhari memang melakukan mempelopori ya adanya pengumpulan hadis dari berbagai daerah. Kenapa dari berbagai daerah? Ya kita tahu yang namanya Islam itu menyebar ke banyak daerah. Sahabat yang hidup dulu di Makkah dan Madinah itu memang saat Rasulullah wafat itu kan menyebar, keturunannya menyebar, dan juga periwayatan hadisnya itu kan juga menyebar di luar daerah itu, studinya pun menyebar ke luar daerah itu. Nah itu kan akhirnya banyak ulama yang mempunyai inisiatif untuk berlawat ke daerah-daerah tertentu untuk mengumpulkan hadis. Lalu pada masa ini, pada abad ketiga ini, pada masa penyeleksian ini mulai dipisahkan antara mana yang hadis, mana yang fatwa sahabat, mana yang fatwa tabi'in, mana yang hadis marfu, mana yang hadis mauquf, mana yang hadis maqtu gitu. Dipelopori oleh Imam Ishaq ibnu Ruhaywah ya,
Lalu Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Abu Dawud, ada Imam Nasai, ada Imam Turmuzi, ya. Dipelopori oleh imam-imam ini dilakukanlah tadi yang namanya pemisahan antara mana yang hadis, mana yang fatwa sahabat, mana yang fatwa tabi'in. Yang selanjutnya adalah masa penyusunan kitab koleksi. Ini dilakukan pada abad ke-4 sampai abad ke-7 ya. Dari abad ke-4 sampai abad ke-7 ini dilakukan yang namanya penyusunan kitab-kitab koleksi yang kita kenal sebagai kitab-kitab jami', kitab-kitab berkumpulnya hadis-hadis gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kitab jami', kitab pengumpulan atau penyusunan kitab koleksi ini belum ada penjelasannya. Jadi murni hanya berisi redaksinya saja. Jadi misalnya an abi siapa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kola apa, selesai, udah itu aja. Jadi hanya kumpulannya saja, bukan penjelasannya. Sebagaimana yang kita kenal saat ini. Kalau yang sekarang kan kitabnya sudah ada penjelasannya. Jadi munculnya ulama mutaakhirin yang menyusun kembali berdasar kitab-kitab hadis yang disusun pada abad ketiga. Jadi kitab yang disusun pada abad ketiga tadi oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Malik ya, yang mereka menyusun ada kitab Al-Mukhtalif Al-Hadis, Muwatta, lalu ada Al-Musnad. Kitab-kitab itu tuh disusun kembali. Jadi kan kita tahu ya yang namanya generasi ke generasi pasti merujuk pada generasi sebelumnya. Itu disusun kembali oleh imam-imam, oleh golongan pada masa ini, pada masa abad ke berapa ini? Abad keempat ya, pada abad keempat sampai tahun ke-656 ya. Ini sampai ke tahun 656, jadi sampai abad ke-7. Dari abad keempat sampai abad ke-7 itu dilakukan penyusunan kembali kitab-kitab koleksi. Yang perlu digarisbawahi lagi, penyusunan kitab-kitab hadis ini berdasarkan topik dan juga tema. Jadi kalau pada abad ketiga yang disusun oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i itu belum ada penyusunan yang ibaratnya kita bisa katakan berdasarkan topik. Jadi belum sistematis, kita bisa katakan demikian. Belum sistematis, tapi walaupun belum sistematis, kita bisa katakan pada masa yang ini, pada masa yang abad ke berapa ini berarti ya? Pada abad yang ke-4 sampai abad ke-7 ini itu sudah dilakukan penyusunan secara sistematis. Penyusunan sistematis karena sudah berdasarkan topik dan juga tema. Misalnya tema fikih, tema tasawuf, lalu misalnya tema akidah, misalnya tema jual beli. Jadi sudah ada penyusunan secara sistematis, secara berdasarkan tema-temanya. Tapi yang perlu digarisbawahi pada masa ini, pada masa abad ke-4 sampai abad ke-7 ini, 656 Hijriah, itu belum ada pensyarahan atau belum masyhur, kita bisa katakan demikian. Belum masyhur adanya kitab-kitab pensyarahan atau kitab syarah, kitab yang dijelaskan kembali sebagaimana kitab yang kita kenal saat ini. Barulah dimulai pada 656 Hijriah ya, abad ke-7 juga, sampai saat ini, sampai seterusnya sampai saat ini itu sudah mulai adanya ulama abad ke-7 di mana mereka menafsirkan hadis yang dikumpulkan pada fase-fase sebelumnya. Ada tafsir hadis, ada syarah hadis ya. Jadi mulai ada kitab-kitab syarah. Kitab-kitab syarah yang kita kenal saat ini banyak sekali. Salah satunya di sini ada kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin ataupun mukhtasar yang lain, kitab-kitab kitab-kitab syarah, kitab-kitab lain yang menyajikan hadis beserta syarahnya. Misalnya ada Ibnu Abi Jamroh, ada misalnya kalau kitab ulama kita ya ada Arba'in Nawawi, ada dan lain sebagainya lah. Yang jelas kitab-kitab ini itu disyarah lagi gitu. Bahkan di zaman kita saat ini sudah tidak lagi syarah, tapi syarah min syarah kan gitu, syarhun min syarhin kan gitu. Jadi ada syarah dari syarah gitu. Jadi misalnya kitab kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ya, itu disyarah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Jamroh. Disyarah oleh Imam Ibnu Abi Jamroh yang kita kenal sebagai Khosyah Ibnu Abi Jamroh.
Nah, khosyah bisa itu disyarah lagi gitu. Jadi ada syarah min syarah kan gitu. Syarhu min syarhin kan gitu. Itu di zaman kita saat ini. Bahkan mungkin ada syarhu min syarhin itu juga mungkin saja. Walaupun saya belum tahu itu kitabnya yang seperti apa. Atau mungkin makalah mahasiswa, makalah dosen itu juga bisa dikatakan sebagai syarhu min syarhin itu juga bisa saja seperti itu. Jadi masa pensyarahan hadis itu ditandai dengan banyaknya muncul kitab-kitab yang tidak lagi mengumpulkan hadis tetapi sudah menjelaskan hadis. Jadi misalnya hadis mengenai innamal a'malu binniyat. Nanti dijelaskan apa itu al-a'malu, ma huwa an-niyat. Jadi niat itu dijelaskan, niat itu apa, niat itu yang didasarkan hati. Innamal a'malu binniyat berarti bagaimana pentingnya niat. Lalu nanti disyarahi lagi, dijelaskan, dikaitkan dengan hadis yang lain kan gitu. Jadi syarah itu dia menjelaskan secara komprehensif, menjelaskan sesuai dengan kemampuan dari ulama yang menafsirkan, dari syarihnya, dari mu'alifnya. Muncul kitab syarah hadis sesuai dengan kebutuhan umat. Jadi karena banyaknya muncul kitab syarah, maka muncul pula kitab berdasarkan syarahnya. Berdasarkan apanya ya? Kita bisa katakan berdasarkan kebutuhan umatnya. Jadi kebutuhan umat di masa itu bahkan dihimpun berdasarkan tema-tema sesuai dengan kebutuhan umat. Misalnya tema jual beli, tema perdagangan, tema pernikahan, tema sholat, tema puasa, tema wudhu, tema toharoh itu sudah dikodifikasikan di zaman abad ke-7 sampai saat ini. Nah, itulah sejarah dari pengumpulan hadis. Nanti silahkan Anda absensi ya, absensi lewat grup WA saja. Untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami belum untuk penyebaran atau sejarah masa penghimpunan hadis ini, nanti silahkan kerjakan Google Form yang saya share nanti di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.